Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi untuk sama-sama insyaallah kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, kita bisa mengamalkannya. Karena tujuan daripada mempelajari, tujuan daripada menuntut ilmu adalah tentunya mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Karena sekedar menuntut ilmu tanpa diamalkan, maka ini adalah kelompok orang-orang yang dimurkai Allah, al-maghdubin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Demikian pula sebaliknya, orang yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Inilah dia orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Adapun orang muslim, orang mukmin, mereka mengumpulkan antara
ilmu dan amal. Oleh karenanya setelah kita paham nanti, maka mari kita amalkan apa yang sudah kita pahami. Rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah dalam akidah. Ya, 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Kemarin sudah kita baca kaidah pertama. Di sini penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama adalah an ta'lam annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna. Kaidah yang pertama yaitu hendaklah kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu muqirruna bi annallaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka itu menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu menetapkan tauhid rububiyah. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Engkuna si ngiyakinin Allah nyiptayang ya, Allah nyadi ya rizki, ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusannya. Keyakinan itu tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena dia belum beribadah hanya kepada Allah. Karena mereka belum Islam, makanya kemudian mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah pertama kemarin kita baca. Kemudian kaidah yang kedua yang sudah kita baca juga kemarin, annahum yaqulun, mereka orang-orang musyrik ini mereka mengatakan ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada selain Allah melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, dan melainkan agar mereka itu nanti memberi kami syafaat. Jadi ini alasannya mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi tadi kaidah pertama, mereka tidak beribadah kepada Allah. Itu kaidah pertama. Mereka hanya meyakini Allah yang menciptakan mereka, yang ngasih mereka rizki dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak hanya beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah. Dengan si beribadah tipa Allah dan beribadah tipa selain Allah, apakah dengan Islam ke ya? Ndi Islam kan di Islam kumbena. Ya, karena ndekna sekian yang beribadah. Ya, siaran Islam muwahhid sekian yang beribadah. Tai sekiino yaitu hanya Allah. Nah, nengka dengan si syirik niki yang dia juga beribadah kepada selain Allah itu. Kenapa dia beribadah kepada selain Allah? Mereka mengatakan di sini kami berdoa kepada selain Allah itu agar sesembahan selain Allah itu dia yang mendekatkan kami kepada Allah. Agar yang kami mintain itu nanti mereka ngasih kami syafaah di hadapan Allah. Ini alasan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alasanna dengan sehingga kesyirikan ini. Ya, dengan si nyembah selain Allah ini.
Apa alasannya? Ake selain Allah ini ya laun ngarapetangi tipa Allah. Ya, ini alasan-alasan mereka. Alasan yang kedua, agar yang mereka sembah selain Allah itu nanti memberi mereka syafaat. Para santri, apa itu syafaat kita bilang kemarin? Pertolongan atau bantuan. Mereka mengharapkan dari selain Allah itu bantuan agar mereka nanti dibantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas masalah asy-syafa'ah, bahwasanya syafaah itu ada dua, ya, bantuan itu ada dua, ada bantuan yang diterima oleh Allah dan ada bantuan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, sekarang kita akan membaca kaidah yang ketiga. Ya, kita akan baca kaidah yang ketiga. Kalau tadi di kaidah yang kedua, mereka menyebutkan alasan kenapa mereka beribadah kepada selain Allah. Yaitu tadi alasannya agar mereka didekatkan kepada Allah. Nah, sekarang di kaidah yang ketiga ini akan disebutkan siapa-siapa itu yang mereka sembah itu selain Allah itu. Sayyino si sembahna selain Allah ini. Sai doang dengan si harapangna bau ngerapetang ya tipa Allah ini. Sai doang dengan si harapangna bau launnya de ya syafaah. Ya, ini akan dibahas sekarang di kaidah yang ketiga. Saya Melvin, mana mikrofonnya Melvin? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah ats-tsalitsah. An-nabi Sallallahu alaihi wasallam. ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang ibadahnya itu kepada macam-macam. Diutus kepada orang-orang yang beribadah kepada macam-macam maling beribadah. Terus lanjut. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Nabi sembah nangana malaikat. Terus di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh. Terus di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan ada yang menyembah batu-batu. Terus lanjut. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Terus sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semua mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Ndek nembeda yang ya si nyembah malaikat kenca nyembah nabi dia nembeda yang ya. Nyembah nabi ke nyembah batu ke nyembah lolon kayu ke ndek nembeda yang ya. Bahkan di sini masih banyak orang-orang yang menyembah selain ini. Di sini disebutkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, orang soleh, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan. Ada lagi misalkan yang menyembah bintang. Ara enak dengan menyembah bintang. Lagu ini menyebutkan. Ara enak dengan menyembah jin. Dia dengan oke. Jin sembah. Ya, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selapune disebut niki adalah orang-orang dari kalangan Arab.
Di kalangan Arab itu ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah pohon. Dan semuanya itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nembeda-beda yang ya. Dia nembeda-beda yang ya. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya si aran syirik no penyembah patung ngono. Penyembah batu ngono. Ini aran syirik. Lagu mun teu berdoa aning malaikat, aning nabi, aning dengan soleh, dia syirik karani no ngono. Apa arana tawasul ino ngana. Nah, banyak orang sekarang dibedakan antara kesyirikannya kepada batu dengan kesyirikannya kepada orang soleh. Sedangkan di sini Nabi SAW tidak membedakannya. Selama dia beribadah kepada selain Allah, syirik wahina. Selama na berdoa ngendeng tipak selain Allah, maka itu syirik pada hukum nina. Entah nengendeng tipak malaikat, tipak nabi, tipak orang soleh, tipak batu dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah kesyirikan dan semua mereka itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut sekarang Melvin, Iqra. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Waqatiluhum, dan perangilah mereka semuanya orang-orang syirik itu. Tidak dibedakan syiriknya aning malaikat ki atau aning batu, ndek nembedayangnya perangin selapuana hatta la takuna fitnah, agar tidak ada lagi fitnah. Nabi kenana fitnah tene syirik. Perangilah mereka agar tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini seluruhnya hanya untuk Allah. Agar ibadah-ibadah orang ini seluruhnya beribadah hanya kepada Allah. Berarti di ayat ini ndek nembedayangnya. Kesyirikan si aning malaikat kencek kesyirikan si aning batu selapuana peranginna isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Melvin. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya dilarang beribadah kepada matahari, dilarang beribadah kepada bulan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Iqra. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dalilnya adalah firman Allah, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang. Subhanallah. Ini di antara tanda kebesaran Allah niki. Aturangang itu berputar dengan otomatis siang malam. Noh berputar, subhanallah. Ya, niki di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar, di antara kebesarannya juga tanda-tanda kebesarannya adanya matahari, adanya bulan. Dan Allah mengingatkan la tasjudu lisyamsi, oleh karenanya jangan kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Kenapa? Karena di zaman beliau ada mereka yang sujud kepada matahari, ada mereka yang sujud kepada bulan. Makanya diingatkan jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Mereka itu dua-duanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar ingin bertauhid, kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ucapan Asy-Syaikh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala. Beliau niki juga salah satu pengisi di Masjid Nabawi hafizahullahu taala. Beliau mengatakan min ahlil jahiliyati man kana ya'budu syams
Di antara orang-orang jahiliyah itu ada di antara mereka yang menyembah matahari. Wa ba'du haula nasabu timthalan ala hay'atin muayyanatin. Di antara mereka ada yang membuat bentuk seperti bentuk matahari. Mia istilahnya? Ngukir ka mia ukiran ngono. Ya, mia ukiran diukir berbentuk matahari. Ya, kemudian mereka berdoa di sana di hadapan ukiran yang bentuknya matahari itu. Ya, jadi di antara orang-orang jahiliyah mia yang sesuatu mararuan matahari kono mia. Kemudian mereka berdoa di sana di hadapan benda yang bentuknya seperti matahari. Madhkuratun fi kutubit tarikh lisyams. Dan hal ini tertulis di kitab-kitab sejarah, kata beliau. Ya, di buku-buku sejarah bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah matahari. Angkuna nyembahnya yaitu mereka membuat membuat ukiran. Yang ukiran itu ya bentuknya seperti matahari. Dan beliau juga mengatakan di sini wa ba'dhum i'taqada anna syamsa malakun. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya matahari itu adalah salah satu malaikat Allah. Salah satu malaikat itu matahari. Ya. Fahum yatawajjahuna ila hadzal malak alladzi yumkinu an yanfa'ahum. Sehingga mereka berdoa kepada matahari yang mereka anggap sebagai malaikat karena bisa saja nanti mereka mendapatkan manfaat dari matahari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dengan jahiliyah arak di antara mereka berdoa beribadah kepada matahari. Kemudian lanjut Malvin. Wa dalilul malaikah, dalil bahwasanya orang jahiliyah itu mereka berdoa kepada malaikat. Dan di mana dilarang mereka berdoa kepada malaikat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan nabi yang diutus oleh Allah itu tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai arbaban, sebagai sesembahan selain Allah. Nabi tugasnya nejak dengan beribadah tipa Allah. Ndek ke nabi nejak dengan beribadah tipa diri ndek. Lagu nejak dengan akhirnya beribadah tipa Allah. Dan nabi juga tidak pernah mengajak manusia untuk beribadah kepada malaikat. Disebut seperti ini karena memang ada di antara mereka orang-orang jahiliyah dulu yang beribadah kepada malaikat. Di sini Asy-Syaikh Shalih As-Sindi mengatakan, amma ibadatul malaikati fa syai'un katsirun kana fil ahlil jahiliyah. Beribadah kepada malaikat ini sangat banyak dari kalangan ahlul jahiliyah. Jadi di antara mereka banyak ya yang menyembah malaikat. Wa ba'dhum ya'budul asnama allati turmazu ila haula'il malaikah. Di antara mereka ada yang membuat simbol-simbol yang dikatakan ini adalah simbol malaikat. Ya, kemudian mereka berdoa kepada simbol-simbol itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, diingatkan kita tentang kelemahan bahwasanya malaikat dakana beli luar biasa belikna malaikat ini ya, dia dibanding dengan Allah tentu sangat lemah dia.
Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Niki di surah Saba ayat 23. Ini berbicara tentang malaikat yang pingsan. Malaikatnya palang ngana. Karena palang kumbena palang gara-gara dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di saat menyampaikan sebuah perintah, sebelum menyampaikan perintah leger malaikatnya. Saking maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyampaikan perintah, gemeter malaikatnya. Saking gemeternya sampai pingsan dia. Ya, malaikat-malaikat ini sampai palangnya. Makanya disebutkan di sini hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Begitu rasa takut itu dicabut dari dada-dada malaikat tersebut, baru malaikat itu mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa ngana Allah mana? Ya, saling ketuhanin ya apa ngana Allah mana? Karena jangan palang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Allah mengatakan kebenaran dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, di sini malaikat walaupun begitu besarnya di hadapan Allah dia sangat kecil. Ya, sehingga saat Allah ingin menyampaikan perintah, gemeter malaikat ini sampai dia pingsan. Ini palang padahal ngono beli ini deh. Beli ini mara pejani malaikat niki lagu ini ya palang. Menunjukkan bahwasanya ya dibanding dengan Allah sedikit pun tidak ada kekuatannya yang namanya malaikat. Oleh karenanya janganlah beribadah kepada malaikat, tapi beribadahlah kepada zat yang telah menciptakan malaikat. Baik, lanjut berikutnya Melvin. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya mereka beribadah kepada para nabi. Lanjut. Dalil bahwasanya dilarang kita beribadah kepada para nabi, ya, di mana orang-orang jahiliyah niki beribadah hendak tiba para nabi. Syekh mengatakan di sini ibadatul anbiya famithaluha ibadatul masih. Beribadahnya mereka kepada para nabi itu contohnya adalah mereka beribadah kepada Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa. Ya, mereka beribadah kepada Nabi Isa. Wa hadza aktsaru min an yuzkar fi ahlil jahiliyah. Ini sangat banyak sekali ya dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Ya, mereka beragama Nasrani, tanassarat min ahli Najran wa min shimal min Taghlib. Dari orang-orang Arab yang rata-rata beragama Nasrani itu ada di daerah Najran. Ada juga di Taghlib, ada juga di Ghassan kata beliau. Wa min ghairiha minal qabail tanassaru, dan banyak kabilah-kabilah lain di Arab itu mereka beragama Nasrani di saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti orang-orang ini dia beribadah kepada nabi. Nabi saya yang beribadah, Nabi Isa. Ngombe kena beribadah berdoa ya ngendeng ya tiba Nabi Isa. Ya, mereka meminta kepada Nabi Isa. Dalil dilarangnya kita beribadah kepada Nabi, Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah di saat Allah berkata kepada Isa, putranya Maryam, a anta qulta linnas, hai Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang berkata kepada manusia, hai manusia, jadikan aku sebagai Tuhan selain Allah? Apakah kamu mengatakan demikian wahai Isa? Apa kata Nabi Isa?
Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Sungguh aku tidak mungkin akan mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya Allah. Nah, pihak kan ini. Apa hak maksudnya di sini? Yaitu ibadah. Ibadah bukan haknya Nabi Isa. Haknya saya ibadah niki hak Allah. Tidak mungkin saya akan suruh mereka beribadah kepada saya, karena itu bukan hak saya ya Allah. Dia mungkin tiang suruh mereka ngendeng di tiang ya Allah, karena ini dia hak tiang. Kita Nabi doang berlepas diri yang dia nerani. Dia nerani Arab pengikutnya nggak syirik, berlepas diri ya. Ya, dia negin bau bantu dengan sehingga syirik, berlepas diri Nabi. Dek kuah ya Allah, dek kuah. Ya, sulun-sulun nangka kita luwe itu nangka mengharapkan guru kita, misal mengharapkan saya kan. Dia Nabi ini dia nerani berlepas diri dia. Dek kuah ya Allah kan. Sunita ngenang laun gurungku ngerausangku ngentang. Ya, di sini Nabi ini berlepas diri dia. Enggak berani dia di saat ada orang berbuat syirik kepadanya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Andai saya pernah mengucapkannya ya Allah, pasti engkau tahu itu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Karena banyak hal-hal disembunyikan oleh Allah dari kita, sehingga kita tidak mengetahui tentang Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada nabi. Ya, walaupun dia nabi, tetap tidak boleh beribadah kepadanya. Demikian pula kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh beribadah kepadanya. Lanjut Melvin. Dan dalil dilarang beribadah kepada orang-orang saleh, apa dalilnya? Ulaika alladzina yad'un. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tadi kan kita sudah baca kaidah kedua tadi. Orang-orang ini berbuat syirik, ya, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah karena dia berharap selain Allah ini nanti akan mendekatkannya kepada Allah. Ngeratene misal berdoa ya tipa dengan soleh, dengan harapan dengan soleh ini lalu ngerapatangi tipa Allah. Nah, di sini Allah mengatakan ini dengan soleh si ibadah hinde ini ia sendiri ia masih berusaha untuk bisa dekat dengan Allah. Ia sendiri ngusahang diri, sibuk dia untuk mengusahakan dirinya. Tiba-tiba nengka kita ngharap ia gini ngerapatang kita ke nekawa gini ngurus kita. Ya, semua kita mari urus diri masing-masing. Karena yang kita harapkan mendekatkan kita kepada Allah, justru dia sendiri sedang sibuk untuk mendekatkan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha dengan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka berusaha dengan harap-harap cemas. Ya, berharap bisa diterima usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka khawatir jangan-jangan usahanya tidak diterima sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tidak boleh juga berdoa kepada orang-orang saleh. Terus lanjut. Dalil dilarangnya beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Apa dalilnya, Melvin? Tidakkah kalian melihat berhala Lat dan Uzza, berhala Manat yang ketiga, yang terakhir? Ya, dikatakan Al-Lat niki berhala mereka sembah dan Lat niki berhala dari batu.
Dia dari batu berada di kota Taif, Lat niki. Dan sudah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Al-Uzza. Ini juga berhala, dia sebuah pohon Uzza ini. Dikatakan dia pohon yang bisa berbicara. Tahu yang ngeros lolon kayu ini? Ya, datang ada lolon kayu ngende yang minta petunjuk, ngomong dia nanti pohon itu. Dan ternyata yang ngomong itu adalah jin perempuan yang ada di dalam pohon itu. Namanya jinan yang lolon kayu nungun. Di saat arak dengan rane curhat, suntau yang ngeraos. Ya, ngeni angku. Gara-gara itu kemudian akhirnya pohon itu disembah, dijadikan sebagai berhala. Ya, kan tene arak batu tahu ngeraos ngendah tene. Tahu ngeraos mengeluarkan suara macam-macam. Oh nyaunya enak tentu arak suaranya bisa jadi itu adalah suara jin yang mengganggu kita kemudian akhirnya melepas sesajian di sana dan lain sebagainya. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang ketiga adalah Manat. Manat ini sebuah patung ya yang mereka sembah berada di Qudait. Ya, Qudait niki dekat dengan kota Mekah. Nah, ini disebutkan berhala-berhala ini, 3 berhala ini sembahannya orang-orang musyrikin Arab. Nah, dari berhala, kayu, batu, orang soleh, malaikat, para nabi, semuanya itu dilarang kita menyembahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu pelakunya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibeda-bedakan mereka. Terakhir Melvin sebuah hadis. Di sini sekarang hadis ini berbicara tentang mereka yang nyembah pohon dan ngumbi yang kuna nyembah. Dari Abi Waqid Al-Laythi dia berkata, lanjut. Abu Waqid Al-Laythi bercerita di saat dia keluar pada perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baru masuk Islam, baru datang Islam ini. Ya, karena perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah. Mekah kan dengan musyrik dan isinya lain. Begitu ditaklukkan bergabung mereka bersama orang-orang Islam, ya, berbaurlah di sana antara orang Islam para sahabat yang sudah lama dengan orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Terus dan orang-orang musyrikin dulu dia punya sebuah pohon bidara yang besar. Pohon bidara yang besar yang mereka iktikaf di sekitaran pohon bidara itu, iktikaf. Bahasa antiten ke betapa. Nah, ini berarti betapa ini dia beribadah di sana ini. Arab kan betapa le batu, betapa le mualan, betapa le lolon kayu. Maka itu dia sedang menyembahnya itu. Dia sedang apa? Dia sedang menyembahnya. Ini orang-orang syirik dulu, mereka beriktikaf, bertapa di bawah pohon bidara. Terus wayanutuna biha aslihatau, mereka terus gantung pedang mereka di sana. Gantungna pedangna. Akhirnya ngumbi kira-kira gantung pedangna. Akhirnya sakti, no, lengan lae wahara ini. Sakti mandraguna yang ana. Ya. Sudah dari dulu sudah ada ini. Kemudian lanjut. Mereka menamakannya pohon Dzatu Anwat. Namanya pohon Dzatu Anwat. Terus nah, di saat mereka perang Hunain itu tiba-tiba mereka melihat sebuah pohon bidara yang besar juga. Ya, mereka melihat pohon bidara yang besar. Begitu dia lihat pohon bidara itu, ingat mereka pohon bidaranya orang-orang musyrikin. Ya, begitu melihat pohon bidara lesidin rurung ya di saat perang Hunain, ingat mereka pohon bidara orang-orang musyrikin. Terus apa kata mereka? Melvin? Nah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, piaang itu tau tenggantung pedang.
sebagaimana orang-orang musyrikin punya dia tempatnya gantung pedang. Simbe meletangna jari tok nang gantung pedang, bidare si beru gita ni nono. Dengan musyrik berdua ya tok nang gantung pedang, mandi pedang nangka kan. Ke hite dah ke tebedue kan. Ini mumpung narak bidare beli ini kan. Inilah bahayanya kejahilan para jamaah. Ya bahayanya kejahilan ini. Ya, akhirnya karena kejahilan kesyirikan jadi usul napa yuk? Kesyirikan menjadi pendapatnya waliyadzubillah. Ya, kemudian ini udah bahayanya orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Ya, ndak lepas salu ya. Kita kan kadang-kadang baru temu Islam langsung jadi penceramah. Baru tobat langsung jadi dai beli. Ya, hati-hati. Ya, agama niki bukan hanya semangat. Lagu agama niki perlu didasari dengan ilmu. Tapi inti daripada hadis ini ada di sini, yaitu menunjukkan tentang adanya mereka menyembah pohon. Mungkin guna nyembah pohon guna, bagaimana dia nyembah pohon? Dia iktikaf, bertapa di sekitaran pohon. Kemudian apa lagi yang kedua? Mereka menggantungkan pedang di sana agar pedangnya menjadi mandi pedangnya itu. Ya, menjadi sakti. Nah, ini dia ya, kita kembali ke ucapan pertama bahwasanya semua ini orang-orang ini ya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka. Tidak dibedakan mereka yang menyembah malaikat, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi, menyembah batu, menyembah kayu, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak ada bedanya satu sama lain. Dan nanti insyaallah kita akan baca kaidah terakhir masalah tauhid dan syirik ini, yaitu kaidah yang keempat insyaallah. Demikian dia, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu Amr Bab. Allahu Akbar. Allah
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah. Sila arak ke para jemaah. Nggih, sila itu. Mik noh. Mik Lumudin. Kung bena ulang. Iya. Apa sebabnya? Kan sekat pertanyaan ini ya. As-salatu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kan kita dengan soleh doang tono, ngono? Kita kan ditlah soleh kena tono, ditemu berarti ngono ke? As-salatu alaina. Kan keselamatan selawat atas kami kena tono. Ya. Dan atas hamba-hamba yang soleh. Cindik soleh kan ditemu selawat ngono ke? Kenapa ngono? Wallahu taala alam, ini lafaz ya tauqifiyah. Beja silengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baino-ino ta amalang. Ya, dan insyaallah selapuan tu soleh ini. Dengar oke. Ya, la ilaha illallah sudah menjadi kesolehan sudah itu. Ya, angkuna sah la ilaha illallah ta ino sudah menjadi sebuah kesolehan. Ya, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah, soleh wahyana. Ida soleh kayak ini. Soleh kayak ida. Soleh insyaallah. Ya, alhamdulillah. Allah taala alam. Nggih. Ara dengan ngombe? Syirik ngombe nyepu ya. Bangka syirik wah ino. Ya, akhirnya merang asa ya, dia ada sepu le telaga. Asa ya kemerang jarina. Ya, telap de telaga dia cara dengan merangang ini. Berarti arak hal lain ini. Ya, ada hal yang lain, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan. Ida masih keris dah? Masih keris dia selain no? Harus disaut ya. Tidak ada simpan ya. Masih syirik no berarti udah simpan nih. Masih dengang-dengang syirik waliyadzubillah. Allahu taala a'lam. Masih arak selain? Total bu, belah kanan. Mic tadi mana dia? Banyak sudah ini. Simpel, ini simpel diri ide aja. Ini tak pernah kita kaji. Mun bersalaman, berselawat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenangan deh. Wallahu alam ditenau ya ra tende dalil. Mun salam mun baca salam, assalamualaikum. Kenangan ka? Ya adapun berselawat wallahu taala alam ditetok dalil. Ya karena darat dalilna berdendek julu kah? Dendek julu. Lalu mun ara dalilna sahih, dalilna tepat, dalilna buru tamalang ya. Karena asal dari segala sesuatu itu jangan beribadah sampai ada dalilnya. Nah nengke di teman nak dalil ini benda menjulu ke? Ya ndak menjulu. Ya karena salah ya laun. Adapun salam ya tentu namanya salam kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masyaallah kedua ini. Masih ada? Tapi kita baca dari santri ini. Dia terlalu banyak santri, ya banyak
Waktu ini pendek ini. Apa yang kita lakukan bila kita digibah di dekat kita, tapi nama kita sengaja diganti, tapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, Ustadz. Senyumin dia, senyum. Digibah itu kan dikasih pahala itu. Senyumin dia, cukup sudah. Ya, wallahu taala a'lam. Karena masalah dunia ini terlalu banyak. Dia dengar para jemaah ke. Mun selapuana teh hiroang urang itu hidup. Urang itu berkembang. Ya, ngoloang dan ngerosang itu macam-macam disentil dia apa ngoloang, lagu terus berkembang. Ya. Mun teh hiroang ya urang itu berkembang bare. Ya para santri ya, biarin sudah, senyumin dia, cukup sudah. Wallahu taala alam. Bagaimana kalau kita lagi khutbah dan kita belum berwudu? Pas kita lagi khutbah kita baru ingat. Kalau kita belum berwudu, apakah kita boleh lanjut khutbah kita atau kita batalin khutbah kita dan berwudu? Jadi khutbah tidak disyaratkan suci. Ya, sehingga nengke mun batal wuduna atau ingatna dirina di mana wudu, maka lanjut sudah khutbah, lanjut terus. Ya, nanti pas mau sholat baru kemudian berwudu. Ya, jelas ya santri ya. Jadi khutbah tidak ada syarat harus suci. Ya, suci dari hadas kecil. Sehingga nanti begitu akan sholat baru keluar untuk berwudu dan sholat. Wallahu ta'ala alam. Jadi khutbahnya lanjutkan. Ya, khutbahnya dilanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya kita menggambar matahari dan bulan? Tidak apa-apa, karena dia makhluk yang tidak ada rohnya. Yang kita dilarang adalah menggambar makhluk yang ada rohnya. Itu dosa besar, sudah kita bahas. Ya, di mana nanti kita akan disuruh oleh Allah untuk membuatkan dia roh. Wallahu ta'ala alam. Di kuburan kampung kami pernah terdengar suara orang. Salah satu kuburan di sana menangis. Jadi suara nangis di kuburan itu. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Bagaimana sikap kita? Mungkin yang nangis manusia beneran ya ketu ziarahin dengan tawana atau saya ingat dia nangis ya terus. Beli suaranya memang benar manusia lagi nangis di sana. Siapa tahu? Ya, kuburan mana kuburan bisa nangis? Ya, siapa tahu memang benar ada manusia lagi nangis di sana. Karena kuburan ini dia sudah di alam lain alam Noah. Ya, kejadian di sana tidak dengar kita. Ya, yang dengar hanya selain ats-tsaqalain, selain jin dan manusia, itu yang akan dengar kejadian di kubur itu. Jadi bukan lagi kita, alam kita itu bukan, itu sudah di alam lain. Sehingga munara nangis besang tetu manusia nangis sini. Atau yang kedua marangone, ada jin mungkin yang nangis nakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin itu. Ara kan dengan isi nebu dengar suara jin. Astaga, ara anu ini suara ngene tulang sesajen ngene terus bare. Itu diantara tujuannya itu ngeluarin suara jin itu. Nyugulang suara dengan batu, nyugulang suara dengan lolon kayu, sang ada dengan kubur. Bare akhirnya apa? Sembeliangna ya apa? Manok jarina. Menang atau ndek jin akhirnya? Menang dia, terjerumus kita dalam kesyirikan. Gara-gara suara kita bisa mudaan. Cukup nyugulang suara gonggong, gong, sembeliangna manok, yuh, pecatna. Suara dengan ngerawas sembeliangna manok, suara babeakna sembeliangna manok. Kan syirik dang jadi ini nih. Ya, jadi kalaupun itu jin, bisa saja itu adalah suara jin ya. Ya, bisa saja itu suara jin, atau bisa saja itu suara apa tadi? Suara manusia. Ara endah nengke hewan bisa seperti suara manusia, subhanallah. Ya, suara manusia nangis, suara manusia teriak, suara manusia apa? Ya, ara mau tiang video biarane le YouTube suara dengan nyorak le gunung no teriak. Boleh di shooting suara itu, sama le video. Terus ada yang komen, oh itu ada sebuah burung bisa dia ngikutin suara teriakan manusia. Jadi bisa saja itu juga hewan ini yang dikubur ada suara nangis, sang arak hewan tahu ya suara namara suara manusia bisa saja.
Ya, intinya bahwasanya isi kubur itu sudah beda alamnya dengan kita. Ya, kalaupun dia itu adalah orang tetu nangis sebagai hibur ya, sabar, meton, ngantos. Ya, kalau dia suara jin maka ta'awudz, a'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Kalau ternyata itu suara burung, bau ya, mahal itu. Ya, mahal itu burung itu. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh kita sujud kepada orang tua kita sebagai tanda apa ini? Tanda sopan dan minta maaf dan juga tanda terima kasih kita. Nggak boleh sujud ya kawan. Sujud nggak boleh, ruku nggak boleh. Ya, sujud dan ruku itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh seseorang sujud kepada manusia, kepada makhluk, tidak boleh pula ruku. Sujud dan ruku itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang boleh mencium tangannya, mencium keningnya, mencium kakinya boleh. Ya, mencium kakinya. Kalau sampai mencium kakinya kita sujud, ya kita kan mau mencium kakinya. Bedakan ini antara mencium kaki dengan sujud. Bisa saja orang mencium kakinya tanpa sujud. Ya, atau dia mencium kaki sampai dia bersujud. Mencium kaki boleh, mencium tangan boleh, mencium kening boleh. Ya, tapi sujud, ruku ini nggak boleh. Karena dia adalah hayatul ibadah. Kalau niatnya benar-benar ruku. Benar maaf salam dengan Jepang itu. Kan memang rukunya jamak yang diinginkan itu kan? Tahu kalian salam orang Jepang itu? Iya, memang rukunya yang dia inginkan sebagai bentuk salamnya. Nah, ini nggak boleh ini. Ini nggak boleh. Tapi kalau dia salamnya itu berbentuk cium tangan, ya, tapi cium tangannya sampai dia menunduk, maka tidak mengapa. Karena tujuannya apa tadi? Cium tangan. Ada pengagungan bentuknya memang benar-benar ruku bentuk pengagungannya. Ini nggak boleh. Ya, bentuk ruku nggak boleh, sujud juga tidak boleh. Maka di sini sujud kepada orang tua nggak boleh. Ya, yang boleh ada cium tangannya, ya, cium keningnya, cium kakinya juga boleh, ya. Sujud kepada mereka tidak boleh. Kemudian ya ikhwan, untuk berterima kasih kepada mereka, ya, bentuk terima kasih itu bukan dengan salam. Ya, tapi berterima kasih kepada orang tua dengan cara menjadi anak yang soleh. Begitu kalian soleh, senang orang tua kalian. Tanya aja bapak-bapak ini ke. Ya, ente yang soleh, demen ke ide bapak, tanya dia, pasti senang dia. Apa manfaatnya sekarang cium tangan, tapi nakalnya tutup balung, apa kami cium tangan? Ya, dicium tangannya, halus ngomongnya, tapi nakal, bikin orang tua susah, nggak ada gunanya. Ya, lebih baik sih nggak usah cium tangan, tapi apa? Jadi anak soleh, bantu dia, ringan tangan, jauh lebih senang dia begitu. Jadi kalau mau berterima kasih kepada orang tua, jadilah anak yang soleh. Karena kesolehan kalian itu akan dinikmati oleh orang tua di masa dia hidup maupun dia sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Apa perbedaan air mani dengan air madhi? Tolong dijelaskan. Nelue soalnya berubah lihat ini para jamaah. Jadi harap maklum ini. Jadi air mani itu dia keluar dengan rasa, ada rasanya keluar. Dan setelah dia keluar kita lelah. Ya, kemudian dia warnanya keputih-putihan. Adapun madhi dia keluar tanpa kita rasa. Dia keluar tanpa kita rasa. Setelah dia keluar kita nggak lelah, biasa sudah. Kalau mani kalau dia keluar kita akan lelah. Kalau madhi ini keluar kita nggak lelah. Madhi warnanya bening kayak air. Kalau mani warnanya putih dia, kayak susu, kayak ingus. Ya, kalau madhi dia bening kayak air. Dia sama-sama kental. Ya, kemudian bedanya kalau dia keluar, mani keluar kita akan lelah, ada rasa dia keluar. Kalau madhi keluar nggak ada rasa. Setelah dia keluar mani kita akan lelah, madhi kita nggak lelah. Kemudian ini yang penting, mani ini suci nggak najis. Madhi ini najis. Ya, harus cebok kalau madhinya keluar. Kalau kena
pakaian, maka pakaian itu harus dibersihkan. Karena madhi itu hukumnya apa? Najis. Ya, mani itu keluar karena hubungan suami istri, karena mimpi. Kalau madhi ini keluar karena rangsangan, melihat sesuatu, ya, mengingat sesuatu, mengingat hubungan gitu. Ya, akhirnya keluar dia. Ya, jadi intinya bahwasanya madhi itu keluar karena rangsangan. Ya, kalau mani ini keluar karena hubungan suami istri, karena mimpi dan lain sebagainya. Dan yang penting itu madhi najis, bentuknya kayak air. Kalau mani itu tidak najis. Artinya kalau madhinya keluar ya harus cebok, ya dicebok, kemudian pakaian yang kena harus dicuci. Jelas kalian ini? Alhamdulillah. Terakhir ini, apa ancaman bagi orang yang sombong pada dirinya karena sudah menghafal Al-Quran? Ya, kita tasmi biar dikatakan hebat, pintar. Ini ujub. Ini namanya ujub. Dan ujub bagian daripada sombong. Ujub bagian daripada sombong. Hukumnya ujub ini bisa menghapus amalan. Hilang pahalanya. Kalian sudah hafal Al-Quran terus merasa ujub, hebat saya. Kalian bilang gitu, maka pahala baca Qurannya, pahala hafal Qurannya hilang dia. Oleh karena jaga hati, ini penyakit hati ini ikhwan. Ya, merasa dirinya hebat. Oleh karenanya hilangkan dia. Apalagi kemudian gara-gara itu kemudian merendahkan orang lain. Hati-hati, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu apa? Dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Kalau sudah gara-gara bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, terus merendahkan orang lain, menghina orang lain, ini sudah namanya kesombongan. Ya, kalau dia membanggakan dirinya, maka itu namanya ujub, itu bisa menghapus pahala ibadahnya. Baik ikhwan, banyak sekali pertanyaan ini nggak bisa kita jawab semua karena waktu ini. Ya, kita lanjut ke ronde kedua ini, yaitu pemberian penghargaan kepada teman-teman kalian yang sudah mentasmikan hafalannya, Masya Allah. Ya, kita mulai dari Bapak Polri kita ini. Masya Allah. Ya, sudah menghafal hadis mentas, Masya Allah. Min aina da'i? Min aina? Tibu Lampit, Masya Allah. Tibu Lampit barat, timur? Barat. Tibu Lampit barat. Aywa. Kemudian Muhammad Arya Al-Fatin, hadis 120 sekali duduk. Allah. Min aina Arya? Dasan bagi sahibul bait hada. Tarmi Zakari, mana dia? Hadis 11 sampai 20. Jiddan. Min aina Tarmi? Sembalun aina? Sembalun bumbung, Masya Allah. Kemudian Anugerah Aranda. 11 sampai 20 nilainya mumtaz, Masya Allah. Min aina Anugerah? Peringgabaya, bukan Suralaga ya. Namanya nama orang Suralaga. Muhammad Salman Al-Farisi. Mentasmi 1 juz sekali duduk, yaitu juz 11. Nilainya jiddan. Min aina Min aina juz 29 sekali nilai jiddan. Min aina Sumbawa. Allah. Rashid juz 3 sekali duduk nilai jiddan. Min aina Rashid? Oh. Yang terakhir Abdi Akraman juz 1 sekali duduk nilainya jiddan. Min aina Abdi? Sumbawa, Masya Allah. Sekarang Tauzi Sarf Jaibi, amplop ini, Masya Allah. Anugerah Aranda. Kemudian Tarmi Arya Al-Fatih
Dai Bakhtiar, Kapolri kita nih, Masya Allah. Kemudian Rashid Ocit nih, Masya Allah. Muhammad Salman Al-Farisi, Jabir, Iqbal. Aina Iqbal? Yuk, dari mana Iqbal? Suralaga. Apa di sana prestasi belum kita baca Iqbal? Juz 29 sekali duduk, Masya Allah. Dapat amplop ya. Untuk sekedar duduk-duduk, alhamdulillah. Kemudian Abdi Akraman 1 juz sekali duduk. Yalah nak khud surah ikhwan. Samping Salman. Ibtasimu. Senyum. Senyum. Salman, ibtasim Salman. Kelas, alhamdulillah. Demikian para jamaah, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.